بين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفي يا رب زده شرفي يا رب زده شرفي يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث الآمنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالغالب Ayo semua. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا محمد سيد الأعراب والعجم محمد صادق الأفعال والكلام يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala habibil mahbub fil ajsami wal arwahi wal qulub sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Angkat tangannya biar pulang dari sini insya Allah handphonenya ganti iPhone. Amin. Baik. Yang semakin baik insya Allah istiqamah. Salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salam suaranya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. selendangnya baru. Alhamdulillah. Belinya di kota Madinah. Gue nggak bisa lagi deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Hamid panjang umur, sehat walafiat. Gimana matanya udah jelas pandangannya, udah enak ya, udah terang baca Quran apa ya, udah enak karena dulu dioperasi katarak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ini terang nih sekarang. Melihat istri tambah terang kali. Tambah bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Istri beliau juga ustazah, ya, yaitu Dr. Anda Haja Mariati. HM apa HM? Haji Marullah. Oh, abahnya kita doain. Mana ustazahnya? Mana? Oh iya, kita doain panjang umur. Baru pulang umroh. Dolarnya masih banyak.
Umur saya nggak sampai 40. Nggak sadar tuh ngomong begitu, nggak sadar. Bukan dia saya tahu kematian saya, enggak. Kadang ada orang tuh yang Allah berikan ngomong asal keluar dan dia nggak tahu, nggak sadar. Hah? Iya. Akhirnya apa? Umur 39 meninggal. Doain sakit kalau panjang umur. Udah punya cucu? Oh belum. Oh mantu belum. Anak berapa? Pak Habib 5. Iya, umur boleh 55. 249, anak 5. Aja namanya. Iya, istri 1. Iya, 2 enak aja loh. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnah tu asaddu minal. Banyakin anak aja. Banyakin anak. Saya baru 5, pengen 12. Doain ya. Doain Habib 12. Habib Abdurrahman As-Segaf Walid Bukit Duri yang pernah ketemu dan memandang beliau itu benar-benar wali, karena saya ketemu beliau, duduk sama beliau begini. Ketika ada tamu dari Mekah, Habib antrin ke tempat beliau di Bogor yang sekarang ditempatin nama Habib Alwi anaknya. Di mana itu? Citayam. Di Citayam. Habib antren tuh tamu dari Mekah, ketemu Habib Abdurrahman. Ini kita cerita awal ini. Itu subhanallah. Ngomong bahasa Arab dan sebagainya, memang benar-benar waliullah. Dan saya sempat ketika beliau meninggal, anaknya kan ngajar di sini ya, Habib Ali almarhum. Ngajar lama gak di sini? 5 tahun ngajar di sini. Di Bali. Kenal ya? Lu kenalnya bolot. Bolot. Orang ngomong kemana dia kemana. Iya. Tapi kalau dia nggak begitu nggak kaya. Iya. Kontrakannya aja hampir berapa ratus. Ya. Itu sempat pas Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf kalau tidak salah. Itu Habib Abdurrahman pas meninggal, saya dengar langsung saya ke rumah Umi sama Abah Umi, doain ya, ini Habib Abdurrahman meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain Hamid mau nyium keningnya. Jadi kalau ada ulama yang meninggal, usahakan cium keningnya. Jidat, jabahah bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya jenong. Itu sunnah hukumnya. Habib Husain yang cepet itu Habib cium juga. Pas Habib Abdurrahman, Habib bilang sama Umi sama Abah, doain biar Hamid bisa cium sampai keningnya. Itu pas saya ke Bukit Duri, penuh banget orang, ribuan. Seminggu sebelum beliau meninggal, saya ketemu. Saya sempat bilang sama Habib Abdurrahman Walid Bukit Duri, sempat bilang, saya bilang, Habib, ada Presiden Amerika datang ke Istana Bogor. Waktu itu siapa itu? Obama. Ya, ke Bogor tuh. Ya, di Bogor. Itu memang saya lewat tol waktu itu. Itu Habib sepanjang jalan tol itu dijaga ketat, TNI, polisi semuanya bersenjata lengkap.
Setiap 50 meter TNI, setiap 50 meter polisi, Kopassus lengkap senjatanya. Apa kata Habib? Nggak usah khawatir, nanti inti semuanya masuk tol. Allah, subhanallah. Itu dalam benak saya, ngapain masuk tol? Subhanallah. Terus seminggu sebelum meninggal, itu pas beliau meninggal, saya ke Bukit Duri karena saya yakin macet, pakai motor, berhenti ngantri yang mau lewat. Ya, depan. Ini jenazahnya tuh lewat di situ tuh orang lewat doang, tapi nggak boleh masuk karena dijaga PM. Ada sekitar 5 atau 10 polisi militer jaga di depan situ. Udah, akhirnya dari jauh saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, pengen cium keningnya, tapi saya yakin bisa masuk gitu. Tapi nggak ada yang diizinin masuk. Ini saya tahadus binikmah ya. Ini ada kaitannya nanti. Kalau antum punya hubungan cinta sama ulama orang-orang soleh, antum tuh akan ditarik sama dia. Bukan dia yang nariknya, bukan saya yang narik dia, tapi dia yang narik kita. Amin. Akhirnya saya baca, nangis terus saya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Pas lewat depan pintu dijaga, tahu-tahu di jenazahnya nih, saya di situ. Itu pintu dibuka sama anaknya, sama cucu, namanya Muhammad, Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Dibuka tuh pintu, pas muka saya, langsung Habib pamit, sini masuk, tutup lagi. Saya masuk, saya cium keningnya, pipi kanan kirinya, saya peluk, langsung saya kabur lagi lewat pintu belakang. Saya siap-siap karena saya bawa motor waktu itu. Gimana nih ke Bogor nih? Gak bisa masuk tol. Ada, saya punya sahabat namanya Habib Mustafa Muladawile. Beliau pengusaha di Pol Tangan situ belakang Antam. Dia punya kantor, ya. Dia buah-buahan ekspor ya. Kalau keluar apa? Ekspor, mengekspor. Buahnya yang bakal tebak-tebakan apa itu? Manggis. Manggis. Ingat gak? Tadi kiai kita cerita masa kecil. Jambu Pak Haji kita ambil. Siapa mau ngambil durian? Jarang kalau durian. Dulu meninjau tuh. Ya dulu masih banyak kebun. Sawo paling takut kita karena ada kuntilanak. Iya, dulu cerita orang tua jangan diambil sembarangan, minta sama orangnya. Lo kalau ngambil lo nyolong, kuntilanak lo. Ditakut-takut kecapi. Pernah rasain nggak kecapi? Karena tahu kecapi saya. Tahu. Iya, kecapi. Kalau dibuka daunnya kita gencet pakai pintu. Ingat nggak? Susah. Kita gencet pakai pintu jendela. Melejit tuh tangan kita yang kecil. Nah, Bu, itu nasi uduk udah siap. Apaan, masak apaan? Nasi uduk, tahu aja. Tadi katanya mau ditutup jam 9:30, ini udah lewat. Ya. Nah, udah. Akhirnya dipanggil sama Habib Mustafa, nyebrang kan saya tuh. Mau lewat Pancoran. Dipanggil, Habib panggil sini. Bareng sama aneh naik mobil aneh sini. Mau ke Bogor kan antum ikut nguburin dia. Itu subhanallah, di pintu Pancoran situ itu motor udah ribuan.
Itu mobil jenazah luar biasa hadirin. Ribuan motor masuk tol sampai Empang Bogor. Mana ada hadirin, seminggu sebelum meninggal saya bilang, Habib, ini ada Presiden Amerika, dia di Istana Bogor, dia berkunjung ke sana, katanya nginep sehari. Itu jalan tol dijaga ketat sama polisi, sama TNI, menjaga keamanan. Setiap 50 meter saya lihat sendiri pakai senjata lengkap, pakai anti peluru. Kata Habib, nggak usah takut, nanti kamu masuk ke tol semuanya. Itu kita naik mobil, Habib lihat belakang, kanan, kiri, ribuan. Akhirnya Jasara Harja waktu itu mengkomplain, ini motor masuk, siapa yang mau bayar? Akhirnya Menteri Luar Negeri Ali Alatas pada waktu itu mengatakan, biar saya yang tanggung semuanya motor. Kamu hitung komputer yang ada masuk berapa, bayar, saya yang bayar. Shallallahu alaihi Muhammad. Sampai di perjalanan tuh, di ambulan terus saya ikutin itu. Nih Habib mengarahnya nanti kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hidup ini sebenarnya Islam itu artinya mahabbah. Ad-din huwa mahabbah. Agama itu artinya cinta. Kita kalau nggak ada cinta, hidup ini ya salah. Gue demen nih. Makan sate kambing. Alhamdulillah. Kalau orang Jawa bilang bakul kambing. Kita nggak tahu dulu bakul kambing, apaan bakul kambing. Ya, ternyata daging kambing. Sampai perjalanan saya bilang, ya Allah, izinkan saya bisa lihat kuburnya. Tolong izin saya ya Allah biar bisa lihat kuburnya. Waktu itu dijaga ketat, hampir 100 meter dikelilingi itu, nggak boleh ada yang masuk hadirin. Subhanallah. Akhirnya saya bisa lihat liang kuburnya, yang masuk ke dalam kuburannya. Artinya begini, peringatan Maulid, antum ini sekarang udah dicatat sama Nabi Muhammad SAW. Undangan peringatan Maulid, taruh di status, disebar, sampai antum hadir. Itu antum sudah dicatat sebagai pecinta baginda Nabi besar Muhammad. Makanya bersyukur kita. Tinggal sekarang kita ada gak nih di hati kita cinta. Nah kalau nggak ada, rugi kita ya. Makanya siapa yang harus kita cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dulu sahabat duduk kayak begini nih. Saya perlu contohin, ya. Nih, lihat nih, ngadep sini. Nih. Dulu Nabi ngadep ke sini. Dulu Nabi kalau ngajar begini Pak, tuh. Dengkulnya bersentuhan sama sahabat. Shallallahu alaihi Muhammad. Kayak begini nih dulu. Bersentuhan. Makanya minta maaf nih yang umurnya lebih tua dari Habib. Habib duduknya di atas di bangku. Dia nanya begini nih Pak, kalau duduk kamu salah, nggak boleh jauh, dekat semuanya. Tergantian nih, ntar digeser ganti. Begitu. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini sahabat bilang, ya Rasul, ini sekarang kami bisa menggenggam tanganmu. Baju papa nggak putih, kain putih lah, ada satu gitu, cermin. Oh misalnya semuanya serba berwarna, ya udah selendangnya dia putih, sorbannya jangan sampai nggak ada. Tanamkan rasa cinta, buktikan dong, Anda kan cinta sama Nabi, buktikan. Siwak, bawa siwak, pakai celamata kalau hari Jumat pakai, bukan perempuan aja, pakai celamata kita. Sifat mata orang dulu bilang,
rambut potong, kumis rapiin, jenggot rapiin, ketiak Rapiin. iya sarang gonggong. Cukur sarang gonggong dia 1 tahun nggak dipotong-potong, nggak dicukur. Tahu sarang gonggong? Tahu. Bulu kemaluan. Potong kan cinta Nabi, kukur, potong. Kuku panjang-panjang. Ada satu sahabat, sini, lihat kuku kamu. Oh, panjang kuku kamu. Ya Rasul, kenapa ya Rasul? Shallu ala Muhammad. Kuku kamu panjang nih. Kenapa ya Rasul? Kalau bisa dipotong. Kenapa ya Rasul? Karena iblis, jin, setan kukunya panjang. Ada orang semuanya dipotong, kelingkingnya kukunya nggak dipotong. Saya bilang buat apaan? Korek kuping. Bukan gue yang ngomong. Antum cinta sama Nabi, ikutin Rasulullah. Pakaiannya yang rapi. Ikutin pakaian-pakaian ulama. Jangan pakaian-pakaian orang kafir Anda banggakan anak-anak kita. Jangan ya. Tolong. Yang ketiga, yang pertama tadi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Nah ini yang ketiga, kamu itu harus berakhlak mulia sama manusia. Satu cerita. Nabi habis sholat subuh tiap hari, 40 hari Nabi, tiap hari diludahin sama nenek-nenek. Nenek tuh, nenek-nenek ludahnya kira-kira wangi apa? Sama gak? Sama perawan. Nih, Sepet. nih, mana ludahnya yang paling wangi? Perawan, janda, sama nenek-nenek. Nenek-nenek yang wangi. Gak pakai siri dia dong. Maaf ya nenek, bukan Habib merendahkan, tidak. Oh, umurnya berapa ya? Lihat dari Monas, 12 tahun ke bawah. Iya. Akhirnya sahabat melihat diludahin tiap hari Nabi pipinya. Nabi bukan menjauh. Sehari 2 hari ya Rasul, jangan lewat jalan situ lagi ya Rasul, cari jalan yang lain biar kau nggak diludahi. Enggak. Tetap lewat jalan situ hadirin. Ini nenek-nenek kira-kira meludahnya ada nggak 2 meter? Nenek-nenek nih meludahnya 2 meter ada nggak? Kagak. Nabi itu mendekat hadirin. Itu nenek-nenek tiap hari meludahin Nabi. Nabi bukan menjauh, malah mendekat Nabi. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa kau semakin mendekat kepada nenek itu? Aku takut nanti dia ketika meludahiku dia jatuh. Sallu ala Muhammad. Siapa yang punya akhlak begitu tinggi hadirin? Maka tadi Ustaz katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin. Allah yang muji Nabi, bukan manusia. Mana ada orang sini diludahin malah mendekat ludahin lagi? Ada? Kagak ada. Ngeludahin sekali lagi buat tebas lo. Ustaz Maulana Jawara. Jaka sembung naik ojek terus nggak nyambung. Ya, hati-hati. Lihat punya Nabi. Sahabat bilang, ya Rasul, kenapa engkau semakin diludahi, kau semakin dekat? 40 hari itu cuma sejengkal jaraknya sama tuh nenek-nenek.
Ketika diludahi Nabi 2 meter. Sehari, 2 hari, 3 hari, tambah lama tambah dekat. Sahabat bertanya, kenapa engkau semakin dekat ya Rasul? Saya takut ketika nenek itu meludahi saya, dia jatuh. Kalau gue jorokin. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau kita, Pak Ustadz Abdul Hamid, dia baik ngasih sesuatu sama Haji Abdullah, pasti Haji Abdullah baik lagi sama Ustadz Abdul Hamid, betul kan? Betul. Karena apa? Karena dua-duanya saling baik. Orang yang baik bukan yang begitu. Orang yang berakhlak mulia, kalau ada orang yang jahat, dia justru balas dengan kebaikan. Itu baru orang top. Sallallahu alaihi Muhammad. Ale. Gak ada kita, kalau ada orang jahat sama kita, pasti kita balas dengan jahat, betul kan? Pokoknya gue dendam. Sendal gue hilang di sini. Pas maulid. Ya. Di bulan depan pengajian gue habisin sendal semuanya. Tuh lihat tuh. Hati-hati. Jangan. Kalau antum ada orang jahat, antum balas lagi dengan kejahatan, antum bersama dia. Hati-hati. Jangan. Kita udah tahu yang membalas semua kejahatan karena perbuatan dia. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Udah selesai. Dia berbuat jahat, kita doain. Mungkin kita salah. Dia berbuat jahat, mungkin saya ada kesalahan. Jadi dia berbuat jahat sama saya. Jangan dibalas dengan kejahatan. Itu yang dapat Habib sampaikan. Dan yang sekarang masalah yang lagi viral, masalah makam di Pasuruan, makam Habaib dan Syarifah. Sebenarnya ada makam kiai juga di situ yang diinjak-injak, kiai sepuh. Ada 2 kiai tadi saya lihat videonya, makam kiai sepuh di Pasuruan diinjak-injak juga. Ini PKI. Saya baca sejarahnya, Nabi punya ibunda namanya Siti Aminah binti Wahib. Itu Sayyidatu Aminah, kuburannya di Abwah. Abwah itu tempat antara Mekah dan Madinah, jadi di tengah-tengah. Itu tempat Abwah, kuburannya Siti Aminah, ibunda Nabi besar Muhammad SAW. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy, ini orang kafir nih, orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir, bukan orang Islam. Apa katanya orang kafir? Pas dia lewat, dapat kabar ini kuburannya ibundanya Muhammad nih. Karena orang kafir. Tadi Ustaz bilang juga, sebelum orang-orang kafir masuk Islam panggilnya Muhammad aja. Ini kuburan ibundanya Muhammad. Ayo kita gali. Kita permalukan Muhammad itu kepada pengikut-pengikutnya. Kita ambil, kita gali, kita bawa tulang belulangnya. Kita umumin ini tulangnya ibunya Muhammad. Teman-temannya pada bilang apa? Jangan dibongkar kuburannya. Nanti kita kualat. Dia udah mati, apa urusannya sama kita? Dia udah meninggal, dia udah mati. Urusannya bukan dia, urusan kita sekarang sama Muhammad, bukan sama orang yang mati. Dan hati-hati, dan teman-temannya nih pada bilangin, orang kafir nih, hati-hati, kita kualat nanti kenapa-napa sama keluarga kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hati-hati. Orang kafir aja masih punya perasaan takut kalau nanti terjadi apa-apa sama dia. Terus sekarang nih orang Islam tahu dirinya Islam, berani
ngebongkar makom-makom. Sekarang makom-makom habaib yang dibongkar. Nanti makom-makom para muhibbin kiai yang dibongkar sama mereka hadirin. Maka tolong kuatkan persatuan kita. Ya, jangan kita sembarangan. Kalau memang dia orang Islam, kalau makom itu mengganggu masyarakat yang ada, panggil keluarga yang punya kuburan di situ. Mohon maaf, Anda nggak boleh bangun seperti ini dan sebagainya. Selesai kan? Kalau memang nggak bisa mediasi atau musyawarah nggak mentok, panggil polisi, panggil RT, RW, lurah, duduk. Gimana nih? Musyawarahkan. Bukan datang kita hancur-hancurkan, bukan seperti itu. Kalau orang kafir saja mau menggali kuburan orang Islam, itu ibundanya baginda Nabi Muhammad SAW masih merasakan takut. Nanti kualat, nanti kenapa-napa. Dan dia bilang ini bukan urusan kita, dia udah meninggal. Urusan kita sekarang sama Muhammad, bukan sama ibunya. Akhirnya setuju, jangan dibongkar. Nanti terjadi apa-apa sama kita. Nah, jadi hati-hati hadirin. Mbah Priuk, bagaimana Habib Cikini, Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini, itu sampai sekarang air ngalir terus hadirin. Masih banyak yang tersembunyi kiai-kiai yang makomnya dibongkar hadirin, tapi nggak diviralkan. Banyak. Tapi terjadi sesuatu, lihat bagaimana Mbah Priuk, Habib Ahmad Al-Haddad, itu peristiwanya luar biasa hadirin. Itu hampir kurang lebih 800 dari pemerintahan itu banyak yang meninggal hadirin. Dan saya saksi, saya punya murid masih hidup beliau, namanya Pak Hanafi, polisi, dia jaga di dalam pakai pakaian preman. Dia bilang apa, Habib, subuh saya lihat ada burung besar di atas makom. Dia cerita sendiri sama saya. Terus saya lihat banyak anak-anak kecil. Dan yang terakhir, ya Habib dari tadi terakhir aja nggak habis-habis. Habisnya lu serius banget sih. Ya, nasi uduknya belum mateng. Nasi bulan. Saya ngajar di masjid Ikhwanul Muslimin, Komplek Garuda, Kalibata, pinggir jalan tuh, depannya kali. Iya, Haji Samali situ. Itu Habib Abis Salam sholat, ngajar, selesai sholat Isya, tahu-tahu dia datang. Satpol PP ya? Satpol PP. Datang, cium tangan, peluk saya, nangis. Yang orang kenal apa nih? Lu datang nangis. Kalau perempuan nggak apa-apa meluk gue. Nangis. Istri gue tinggal marah-marah. Lo demen kalau begitu lo. Demen kalau gue dimarahin sama istri gue, ada demen ya. Dia peluk kita, dia nangis. Udah Pak, kenapa nangis? Habib, ini masjid. Kalau saya bohong, saya berdosa. Wallahi demi Allah Habib, saya petugas yang membongkar makom Habib Muhammad Haddad. Itu saya udah di dalam Habib. Saya diperintahkan harus diratakan. Harus diratakan, wajib diratakan. Habib, ini masjid. Saya kalau bohong, saya takut kena diri saya. Saya diperintahkan untuk meratakan dengan teman-teman saya. Itu saya pas sampai makom Habib, saya sujud, saya mohon kepada Allah, ya Allah, ini di depanmu waliullah, tolong ya Allah, saya nggak mau ikut bongkar. Sallallahu Muhammad. Tahu-tahu saya dipegang. Jangan Pak Haji. Wayu. Yuk sini. Wayu diri Wayu. Ayo sini. Ayo. Diri. Wayu. Sujud. Sujud bisa nggak? Iya, belajar deh. Sujud di situ. Sini, sujud. Ya sujud ke mana aja? Kalau bisa ke sana ngadepin. Iya, sujud. Ini dia begini nangis. Dicontohin di masjid kayak begini. Beb, saya sujud kayak begini. Saya bilang, ya Allah,
Saya nggak mau ikut ngancurin ya Allah, ini waliullah. Saya takut ya Allah. Itu Habib, ada yang megang saya begini. Allah. Tingginya 10 meter. Allah. Saya nggak apa-apa ya begini. Tenang aja, ntar gue triska lagi. Gue megangnya betul-betul sih. Kan gue praktek gini. Nggak apa-apa, ntar nasi uduk lu mau pulang. Diangkat Pak. Diangkat, saya dibawa keluar. Tuh orang lagi pada ngancurin, makom saya dibawa keluar. Allah. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nangis dia. Jadi jangan hadirin. Jangan kita berurusan sama orang yang udah meninggal dunia. Jangan. Allah. Gak boleh. Itu saja, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan. Oke.